Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Abser. Nah, jadi pada kesempatan malam hari ini ya, kami mau ya seperti di judul inilah ya, di judul video yang telah saya share ini. Jadi kami podcast itu akan membahas terkait seputar perkuliahan, terkait kerja dan juga organisasi. Dan untuk itu tentu di samping saya itu ya beliau kita sapa dulu, mungkin dari nama langsung perkenalan lah gitu. Silahkan. Saya manggilnya Kak itu ya. Sebenarnya kalau di apa pamflet yang saya kirimkan itu Ayunda gitu, karena kan satu organisasi juga ya kebetulan. Tapi kali ini saya manggilnya Kak gitulah ya. Oke, assalamualaikum Kak, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada saudara Abser yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk tampil di YouTube-nya, ya. Yang mana eh, pada kesempatan kali ini kita mau sharing eh, terkait kuliah, kerja dan organisasi. Sebelum ke pembahasan inti, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Desi Rahmayanti dan saya juga dari mahasiswa mahasiswa dari Kabupaten Melawi dan juga termasuk mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Tapi hanya berbeda gedung aja dari saudara Abser ya. Mungkin untuk singkat perkenalannya hanya situ aja saudara Abser. Oke, terima kasih Kak. Nah, jadi gitu ya beliau bisa. Asal kayak saya juga ya sama kayak pada pertemuan sebelumnya ya, jadi dari Kabupaten Melawi. Oke, itu sekedar sebagai di awal, jadi kita bisa mengetahui gitu background beliau. Nah, beliau saat ini em, kuliah, tetapi anggap sudah selesai gitu, dan kerja juga dan aktif juga di organisasi. Dan beliau istilahnya sangat mendalami gitu, sangat mendalami eh, di tiga bidang tersebut. Jadi hal itulah mengapa pada hari ini kita mengangkat tema yang sangat luar biasa ini gitu. Kita mau meminta ilmu lah itu kepada beliau tentang terkait ketiga hal ini. Oke, kalau boleh tahu kesibukan mungkin em, kesibukan yang bisa di sharingkan lah kepada kami itu kesibukannya. Kesibukan ya. Untuk kesibukan saya pada saat ini sih kerja ya. Kalau untuk organisasi udah kurang aktif ya. Tapi sebelumnya dari semester 2 sampai semester 8 itu masih lumayan aktif. Tapi kalau untuk organisasi itu kayaknya saya itu pernah vakum juga sampai setengah tahun ya, mungkin kalau untuk dihitung-hitung. Soalnya saya juga sempat vakum ya di sebuah organisasi ya, dimana setiap mengikuti perkaderan ya, kalau untuk di organisasi itu selesai perkaderan pasti saya itu vakum organisasinya, mungkin lagi dalam proses adaptasi kayaknya dari ilmu yang udah kita dapatkan gitu. Ya itu aja sih kalau untuk sekarang. kerja kerja dan kuliah. Alhamdulillah pada saat ini sih kakak tuh lagi
bimbingan bab 4 dan bab 5. Masih belum selesai ya. Masih jarang bimbingannya. Oke guys, jadi seperti itu tentang kesibukan beliau. Ya, beliau kuliah, kerja, dan organisasi. Jadi kita doakanlah supaya beliau cepat bisa selesai gitu ya, cepat sukses lah gitu di masing-masing bidang ini gitu. Oke, kita langsung kepada pembahasan kita ya. Nah, untuk pembahasan pertama di dalam proses mengatur waktu itu ada enggak kira-kira apa ya, semacam filosofi gitu, semacam pegangan gitu. Kalau saya sendiri kan ketika di dalam mengatur waktu, misalkan ketika saat ini lagi malas tuh, lagi malas mau melakukan ini. Nah itu saya ada satu prinsip, yaitu istilahnya, mohon maaf nih, ini agak bahasanya agak itu, tapi itu kasar ya. Itu Bahasanya motivasi. ya, ya, itu persetan dengan perasaan gitu ya. Nah itu, nah kita sangat penasaran gitu dari beliau sendiri, kira-kira di dalam ketika mengatur waktu itu apa sih kira-kira pegangan, apakah ada filosofi tertentu atau kata-kata tertentu gitu, atau apa nih kira-kira nih dari Kak Desi sendiri, silakan Kak. Filosofi ya. Masya Allah ya. Eh, ini lebih kepada motivasi kayaknya ya. Untuk kalau pemahaman saya pribadi dari apa yang dipertanyakan sama saudari Abser ini lebih kepada menanyakan motivasi. Kenapa sih kakak itu bisa bisa mengerjakan kuliah, terus kerja, terus organisasi juga gitu. eh Kalau untuk motivasi ya, kenapa saya itu sekarang lagi bertahan kuliah dan kerja. Kuliah itu tetap eh, suatu kewajiban saya, ya kewajiban saya sebagai anak. Ya. Jadi harus dilakukan, dikerjakan. Wajib itu tugas utama kita. Apalagi kita perantau ya, perantau ya. Saya merantau di Pontianak ya. Jadi jadi harus punya motivasi dalam diri sendiri. Oh, aku punya punya aku harus selesai loh pendidikan ini, meskipun caranya berbeda dari yang lain, meskipun lagi lambat dari yang lain, tapi aku punya pengalaman tersendiri di sini, aku juga punya cerita sendiri gitu. Terus terkait motivasi, kenapa dibaringin dengan kerja gitu, salah satunya kenapa saya termotivasi untuk bekerja. Ya, karena mau bantu dari orang tua gitu, bantu orang tua. Terus sekaligus saya itu punya motivasi kayak gini. Kalau tak kerja tak makan. Karena saya orangnya enggak mampu enggak makan ya. Dan saya itu sukanya healing juga. Kalau udah sumpek pasti butuh refreshing gitu ya. Tapi kalau karena kita udah tahu orang tua kita itu ya kehidupannya itu bisa dikatakan menengah ya, kehidupan menengah ya, menengah. Jadi bukan berarti kita nganggap orang tua saya tidak mampu. Saya akui orang tua saya pasti mampu gitu. Tapi saya berusaha untuk berdiri di atas kaki sendiri. Bagaimana sih saya itu menghidupi diri saya sendiri tanpa bantuan dari orang tua saya sendiri gitu. Apakah saya masih hidup gitu? Seperti itu kira-kira Abser. Oke, siap. Nah guys, jadi beliau ada pegangan gitu ya, pegangan, anggaplah sebagai, beliau tadi mengatakan itu sebagai motivasi lah, motivasi. Jadi ketika beliau saat ini sedang menjalankan perkuliahan dan juga sebenarnya sambil kerja juga, nah jadi tetap kembali kepada motivasi awal gitu, yaitu tentang kuliah itu tetap di nomor satu kan gitu. Mengenai hal ini sebenarnya saya juga teringat dengan satu pesan daripada guru saya ya, Ustadz dulu di pondok. Beliau mengatakan, sesibuk-sibuknya ketika kamu nanti berkuliah, sibuk di luar, sibuk apapun, tetap ingat
kamu berangkat dari kampung ke kota, ke tujuan ke tempat kamu sekolah itu adalah berkuliah gitu. Jadi itu adalah hal yang utama. Nah, mungkin seperti itu. Kemudian kita masuk kepada tentang perkuliahan nih Kak. Ketika saat ini Kakak sedang berkuliah, ini sebagai pengalaman gitu kan. Pengalaman dulu kuliah kan pasti sambil kerja juga kan, sambil kerja dan juga sambil organisasi. Nah, otomatis kan kalau dunia kerja kan kalau kita misalnya kan enggak ada toleransi gitu kan, kalau enggak masuk, wah itu kemungkinan langsung di apa tuh ada peringatan gitu. Ya. Nah, kalau organisasi kalau kita udah dipercaya tuh itu sesuatu hal tanggung jawab yang besar gitu. Jadi kita harus memban juga. Nah, posisi kakak misalnya pada saat kuliah, pada saat ada tugas dan sebagainya, nah itu gimana cara ngaturnya gitu? Pengalaman beliau gitu. Silakan Kak. Ini lebih kepada manajemen waktu ya. Bagaimana saya mengatur waktu kuliahnya, waktu kerjanya, waktu organisasinya. Bagaimana semua itu bisa terkerjakan gitu. Ini berdasarkan pengalaman pribadi ya. Sebelum-sebelumnya memang agak rumit ya kawan-kawan. Terutama juga termasuk abser ya. Sebenarnya cukup rumit. Ketiga-tiga itu harus dijalankan semua. Berat gitu. Tetapi karena kita punya semangat belajar yang tinggi, saya termasuk pribadi yang memang rasa ingin tahunya tinggi ya. Rasa ingin tahunya tinggi. Jadi saya berusaha untuk beradaptasi ketiga aktivitas ini gitu. Kuliah, kerja, dan organisasi. Tapi ketika kita diamanahkan, misalnya nih, di tempat kerja nih kita tentunya punya atasan ya, punya atasan dan punya peraturan atau SOP-nya. Terus di dunia perkuliahan itu tergantung dari kitanya, apakah kita benar-benar apa namanya, betul-betul mau belajar gitu. Kalau kita punya motivasi belajar, oh di kuliah juga aku butuh gitu loh. Aku bisa di posisi ini karena aku masuk dunia kuliah gitu kan. Bener nggak sih? Aku bisa ke tanah rantau itu karena aku kuliah gitu. Mikirnya gitu. Maka kita diutamakan untuk kuliah gitu kan. Terus kerja. Bagaimana kalau di tempat kerja itu tentu ada waktunya ya. Ulangi dulu ya. Gimana ya? Sampai mana tadi ya kakak ngomong ya? Ada SOP dan tentunya ada tekanan dari atasan. Nah, ini yang perlu diketahui. Kalau saya pribadi mencari kerja yang sekiranya saya mampu dan tidak mengekang saya pribadi gitu. Saya bebas untuk berorganisasi, saya bebas uh, untuk untuk kuliah gitu. Tapi makanya dari awal itu ya komitmen kita itu harus terbuka gitu, terbuka dengan atasan kita, tempat kita kerja. Apakah kita itu mahasiswa atau memang fokus bekerja gitu. Kan kebanyakan yang pengetahuan saya sendiri ya, Abser. Soalnya kebanyakan itu mahasiswa kerja itu mengakunya pekerja gitu. Jadi kenapa mereka itu dapat tekanan dan mereka itu uh, kebingungan di situ ya kan? Karena dari awalnya mereka tidak jujur gitu bahwa mereka itu lagi mahasiswa gitu kan. Kalau kita jujur dari awal bahwa kita itu mahasiswa, pasti ada toleransi dari atasan tempat kita kerja gitu. Paham kok mereka, asalkan kita itu gimana ya bahasanya ya, bisa gimana bahasanya ya, ya Allah, bukan prioritas. Kalau pekerjaan itu bukan prioritas sih, kita tahu tugas utama kita di tempat kerja gitu. Paham gak sih kamu? Kerja tetap ada, tapi kita kan
termasuk kalau kita paham dengan dunia kerja kita, oh tahu ya apa yang kita lakukan gitu. Apa-apa yang misalnya di tempat kita kerja itu ada targetnya gitu. Oh, target kita sampai segini gitu. Kalau kita ada waktunya, kita capai targetnya. Makanya intinya, poin intinya itu dari kakak sampaikan itu, ya cari pekerjaan yang memang pekerjaan itu mampu kita lakukan, ya. Mampu dulu pekerjaan itu kita lakukan. Kalau kita udah mampu, pasti waktunya mudah kita manajemen, kuliah, kerja, apalagi organisasi. Tapi ini ya, kalau untuk kerja yang seperti sekarang ya, pekerjaan yang saya kerjakan sekarang itu menurut kakak pribadi sambil organisasi juga bisa, tapi tidak terlalu aktif gitu. Kecuali kalau di organisasi itu ada kegiatan benar-benar urgen, penting, harus ada kehadiran kita gitu. Itu kita bisa izin langsung ke atasan kita, pasti mereka mengizinkan. Intinya jujur aja sih, kalau dunia kerja itu dunia kerja itu yang poin pentingnya itu adalah jujur. Ya, jujur, terbuka, transparansi gitu ya. Transparansi itu penting banget di dunia kerja. Apalagi kita sekelas mahasiswa ya, takut-takut tuh. Rata-rata tuh takut-takut mereka itu untuk menyampaikan, menceritakan aktivitas kita gitu. Apalagi intinya kita itu tahu apa yang kita prioritaskan gitu. Posisi kita sebagai mahasiswa kan, Jadi ketika ada kegiatan kuliah ya utamakan kuliah dulu, izin saja gitu kan. Itu siap-siap yang bisa kakak sampaikan terkait mengatur waktu kuliah, kerja, dan organisasinya. Oke. Kemudian ketika tentu kan sambil kuliah ini kan nama juga kuliah itu ya guys ya. Jadi bisa dibilang ya sangat, kalau saya boleh jujur ya, sangat pusing gitu lah. Itu baru kuliah tuh. Nah apalagi beliau tadi udah kuliah, kerja juga, organisasi juga. Nah jujur ya saat ini saya dulu saya belum bisa, ya anggaplah belum bisa mengambil amanah ketika ditawarkan untuk bekerja gitu, misalnya posisi dalam saat kuliah. Nah kakak kan posisinya udah sangat, ya saat ini juga mengalami gitu 3 fase tersebut. Jadi tantangannya di mana gitu kak? Atau kira-kira seperti apa tantangannya ketika melakukan 3 kegiatan yang sangat penting sekaligus gitu? Kuliah yang penting, kerja ya memang itu adalah pondasi juga itu kan dari segi ekonomi. Organisasi ya sangat penting juga ya kan, karena mengingat sekarang ya diperlukan literasi dan juga segala macamnya gitu. Nah tantangannya kayak gimana gitu, tantangan ketika dalam kesibukan tersebut gitu, seperti apa gitu. Nah ya. Insya Allah ya. Tantangan melakukan aktivitas sekaligus ya. Kuliah, kerja, dan organisasi. Cukup menantang ya. Cukup menantang. Kalau kita salah-salah menggunakan logika kita, tidak tahu mana yang diprioritaskan, pasti ada yang terbengkalai. Kan? Bener dak? Pasti ada yang terbengkalai kalau kita itu tidak tahu mana yang diprioritaskan. Kalau kita udah tahu mana yang kita utamakan, insya Allah ketiga-tiganya pasti jalan. Soalnya aku masih banyak ketemu orang-orang hebat ya setelah masuk dunia kerja itu. Mereka juga berkecimpung di organisasi. Aku masih banyak ketemu dengan mahasiswa yang memang
eh, aktif dari 3 aktivitas ini meskipun status mereka ini mahasiswa, mahasiswa, kerja, dan organisasi. Hebatnya bahkan ada yang mereka itu ini tingkatannya kuliah, owner, organisasi. Keren banget kan? Udah jadi owner kan? Itu udah siap banget kayaknya udah secara finansialnya ya. Secara finansial mereka itu udah siap banget kayaknya. Secara mungkin udah mereka itu udah banyak ketemu dengan jati diri mereka sendiri. Kakak mikirnya kayak gitu, Abser. Karena kakak pun juga termasuk pribadi yang berusaha untuk menemui jati diri sendiri, ya kan? Berusaha untuk menemui jati diri sendiri dulu, barulah mencari pekerjaan yang memang saya mampu di sini, gitu. Paham nggak sih? Kayaknya kalau kakak sekarang nih nggak milih pekerjaan deh. Ya benar, karena udah tahu titik pentingnya itu apa sih bahasanya, poin pentingnya ya, udah tahu poin pentingnya itu di mana gitu loh. Kalau kita itu mau kuliah sambil kerja sambil organisasi gitu, kuncinya apa? Kalau kita mau kuliah sambil kerja ya berarti kalau di dunia kerja adalah kejujuran gitu, kejujuran, keterbukaan, transparansi gitu. Kalau di organisasi juga kayak gitu. Kalau di organisasi itu minimal itu kita konfirmasi, dan dunia kerja kayaknya juga kayak gitu deh. Dia itu lebih transparansi dan konfirmasi. Kalau dunia apa nama organisasi kuliah itu kan kita itu harus harus apa namanya, minimal kata senior kita itu katanya minimal itu konfirmasi kan, menginformasikan. Misalnya kita nggak bisa ikut kegiatan ini, gitu. Kita informasikan, oh dia nggak hadirnya karena ada kerjaan, oh dia nggak hadirnya karena ada kuliah, oh dia nggak hadirnya karena ada urusan keluarga, kan kayak gitu kan. Itu yang namanya eh, transparansi. Itu rupanya kebiasaan yang diajarkan di organisasi itu terbawa ya dengan dunia di luar perkuliahan dan organisasi. Itulah dunia kerja. Transparansi dia, Abser. Transparansi itulah yang penting. Kalau menurut yang saya pahami untuk sekarang ya, transparansi ya, itu poin pentingnya itu di situ. Transparansi, keterbukaan. Nah, gitu guys. Jadi tantangannya lebih kepada bagaimana cara kita mengatur skala prioritas gitu. Karena kita bisa melihat gitu, manajemen waktu. Misalnya kalau kita kuliah, kerja dan juga organisasi, tapi kita istilahnya masih bingung. Ini kira-kira mana nih yang harus kita duluan nih gitu. Nah, itu tantangannya lebih kepada manajemen waktu. Nah, maka ketika ya betul sih, ketika di suatu perusahaan biasanya kalau menerima mahasiswa itu kalau apa ya, dia mempunyai background ketika saat kuliah itu dia ada organisasinya, dia udah ada pengalaman kerjanya. Nah, itu otomatis itu sorry. Ya, sorry, ada sedikit notifikasi di HP saya. Oke, abaikan. Nah, otomatis perusahaan itu bisa menerima, anggaplah bisa menerima mahasiswa ataupun si pekerja tersebut dengan cepat gitu. Karena dia dari segi manajemen waktu itu udah apa ya, pengalaman sekali gitu. Nah, dia tantangan lebih kepada manajemen waktu gitu ya, skala prioritas. Oke. Kemudian gini Kak, saat ini saya ada melihat lah di sekitar saya sendiri, dan saya sering juga diceritakan oleh kawan-kawan bahwa ada mahasiswa yang dia udah kerja organisasi juga, tapi dia kerjanya istilahnya udah kayak udah nyaman gitu di organisasi, di dunia kerja.
udah nyaman tuh. Mungkin karena gaji atau segala macam lah. Jadi dia lebih banyak kepada istilahnya kuliah tuh kayak dia tetap mau kuliah tapi kayak secara perlahan-lahan dia tinggalkan gitu. Nah, itu kalau dari tanggapan kakak sendiri itu gimana melihat fenomena tersebut gitu? Karena kakak sendiri kan bisa gitu mengatur waktu dengan segala kesibukan tadi. Nah, itu kira-kira melihat kan mungkin juga gitu kan mahasiswa tersebut yang mungkin juga terlena oleh waktu gitu kan ndak melihat ke belakang gitu bahwa motivasi dia ke sini sebenarnya mau kuliah gitu. Ya mungkin itulah dia. Pertanyaannya ketika melihat mahasiswa yang udah terjun di dunia kerja tetapi dia malahan kuliahnya itu udah dilupakan gitu. Nah, dia udah dilupakan, dia udah fokus saja ke kerja gitu. Mungkin karena udah nyaman dan lain sebagainya. Jadi tanggapan kakak melihat fenomena tersebut gimana tuh? Tanggapan sekaligus sebagai saran gitu lah. Oh kamu nih mahasiswa, ini enggak, Menanggapi ah, fenomena ya. ya, ya anggaplah sebagai fenomena gitu. Ya gitulah. Sebagai mungkin nasihat gitulah. Ah, mel- ah, ya melihat kejadian seperti itu tanggapan kakak seperti apa ya tanggapan kemudian saran lah bagi mereka gitu ya mungkin mereka butuh saran juga kan mungkin ya sedang anggaplah bahasanya sedang tertidur gitu. Nah jadi kakak melihat fenomena tersebut seperti apa kemudian saran lah untuk mereka gitu supaya mereka kembali lagi nih kuliah lagi gitu. Ayo nih kuliah gitu kalau kerja silahkan tapi tetap kuliah tetap utama gitu. Nah, oke silakan Kak. Oke, ini menanggapi itu ya. Ketika melihat mahasiswa yang mana yang seharusnya dia setelah dia daftar kuliah itu dia harus belajar, tapi di pertengahan jalan tiba-tiba dia masuk kerja dan dia udah tiba-tiba langsung nyaman di dunia kerja gitu. Lalu dia itu lebih memprioritaskan kerjanya ketimbang kuliahnya. Bahkan ada juga yang ditinggalkan kuliah Tinggalkan kuliahnya sampai tidak selesai. tidak selesai sampai habis. Oh pernah, pernah deng aku dengar cerita seperti yang disampaikan oleh Abser. Ini sharing juga satu organisasi juga ya. Sempat sharing itu dia adalah bekerja di satu perusahaan ya. Terus ketemu di satu tempat juga. Nanya-nanya lah sedikit-sedikit kenapa dia itu tidak melanjutkan pendidikannya gitu. Tapi dia enggak terlalu mau terbuka ya terkait kenapa dia itu enggak mau melanjutkan pendidikannya lagi. Dia hanya jawab seperti ini. Karena udah enggak ada semangatnya lagi, karena udah keasikan kerja gitu. Seperti itu jawabannya. Itu berdasarkan yang kakak temui ya. Anda tahu kalau Abser ketika Abser menemuinya seperti itu atau hanya sekedar mendengar cerita atau melihat langsung orangnya atau bahkan kawan sendiri ya atau bahkan kawan sendiri yang terjadi seperti ini kuliahnya terbengkalai gitu kan sampai sampai tidak selesai. Apakah Abser itu menanyakannya dengan kawan Abser? Kalau kakak kan langsung ditanyakan ya kenapa dia itu tidak melanjutkan pendidikannya lagi ya. Itulah kalau jawaban dari kakak kalau berdasarkan dari yang kakak bukan berdasarkan yang kakak ketahui ya setelah sharing dengan mereka kenapa mereka itu tidak menyelesaikan studinya ya setelah setelah mereka itu terjun dunia kerja kuliah sambil kerja bahasanya ya organisasi entar dulu organisasi ya organisasi kuliah kerja itu makanya kalau menurut kakak pribadi pandangan kakak ya mereka yang tidak menyelesaikan kuliahnya tugas utamanya ini karena mereka keasikan kerjanya di sini karena mereka poin mungkin titik tolak ukur mereka itu kuliah itu untuk menemukan pekerjaan ini
ini menurut kakak ya, mungkin awal dia masuk kuliah itu karena pengen ketemu pekerjaan sesuai dengan yang dia inginkan. Nah, ketika dia masuk kuliah, terus ketemulah dan mencoba untuk masuk ke pekerjaan yang dia inginkan, masuklah dia di situ kan. Nah, jadi target dia itu udah tercapai gitu. Bukan kuliah ini berarti bukan prioritas dia gitu loh. Enggak, bukan prioritas dia. Pandangan kakak sih itu yang pertama ya, karena memang bukan prioritas dia dan dia udah capai target dia di situ. Berarti bahasanya itu hanya ngambil nama aja dia kuliah nih gitu loh. Paham dari saya di situ. Nah, gitu sih kalau menurut kakak. Dan apalagi ya? Apa yang kakak mau sampaikan tadi? Lupa kan? Oh, pandangan. Iya. Terus masih ada pandangan kakak yang kedua. Ya mungkin ini dugaan bahasanya, dugaan ya. Hipotesis kita ya, dugaan kenapa mereka itu tidak menyelesaikan studinya ya karena mereka itu yang pertama belum ketemu dengan jati dirinya, dan kalau mereka belum ketemu dengan jati dirinya otomatis mereka tidak akan berdamai dengan permasalahan di organisasinya, permasalahan di kuliahnya. Otomatis kuliah dengan organisasi terbengkalai, mereka hanya bersahabat di ruang lingkup keluarganya, bersahabat di ruang lingkup kerjanya gitu ya. Itu karena belum ketemu jati diri. Yang ketiga karena mereka itu apa tadi itu tidak ada prioritas, karena tidak menganggap kuliah itu prioritas gitu. Itu aja sih kalau untuk saran sih. Ya menurut kakak nggak ada saran untuk mereka karena mereka itu punya setiap manusia punya prinsipnya masing-masing ya. Kalau kakak datang ke tanah rantau itu kan memang untuk belajar dan memiliki pengalaman hidup yang cukup gitu untuk masa depan kakak sendiri yang mungkin syukur-syukurlah sampai ke generasi berikutnya. Syukur-syukur mereka bisa mencontohkan jejak saya gitu. Berharap sih mereka tidak mengalami jejak pendidikan saya seperti ini ya. Harapannya untuk generasi berikutnya nih, generasi pemuda Melawi lah khususnya ya, pemuda-pemudi Melawi boleh kuliah kuliah kerja organisasi boleh, asalkan udah ketemu jati diri dan udah tahu mana yang prioritas, mana yang diutamakan bagi diri kalian di tanah rantau. Gitu aja sih kalau menurut aku sarannya. Oke kak. Ini mungkin lebih kepada ya semacam contoh juga. Jadi ketika pada fase ketiga sibukan tersebut ya, ada di fase kerja, kita salah urutan ya, jadi di fase kuliah, kerja, organisasi. Nah, cara mengatur waktu untuk kakak ada enggak semacam, kalau saya tuh menyebutnya apa bahasa Inggrisnya to do list gitu ya, to do list. Nah, itu kan to do list itu semacam planning gitulah. Nah, planning itu biasa kan kalau orang-orang tuh dia dicatat gitu di buku. Besok kegiatannya apa? Ya, biasa kan gitu tuh. Atau tulisan per bulannya ini kegiatan aku bulan ini gitu. Gimana sih? Itu salah satu contoh. Ada beda banyak macam lah. To do list. To do list tuh maksudnya dia menulis hal yang prioritas tadi itu. Nah, menulis prioritas tadi. Misalkan kalau saya tuh di rumah gini. Kalau saya di rumah itu biasanya saya tempelkan di dinding. Nah, dinding semacam pertama tuh di atasnya tuh motivasi tadi tuh.
motivasi kuliah yang paling utama gitu. Nah lepas itu Target deh. Kayaknya target. bukan sih itu atasnya, nah itu atasnya motivasi dulu tuh. Nah ke bawah itu semacam, anggaplah semacam jadwal tabel. Nah tabel. Nah jadi kakak sendiri ada nggak sih misalnya di rumah gitu, ada nggak kira-kira ya semacam ditulis nih gini. Nah maksudnya kalau Ya, aku kan ya ya kalau kakak misalnya ada to-do list tersebut, itu kan maksudnya bisa kita sebagai contoh juga gitu kan, bahwa hal tersebut itu memudahkan gitu kan. Ya, misalnya bisa jadi kertas ataupun juga di pajangan mungkin, atau di HP bisa juga kan, di HP tertulis, nah gitu apa ya namanya ya, suka bahasanya ya. Kok nggak pakai bahasa Inggrisnya ya? ya. Bahasa Inggris anggaplah sebagai jadwal, Iya, jadwal jadwal pengatur aja. gitulah. Nah, gitulah. Jadi kakak sendiri ada enggak sih gitu hal-hal yang kayak gitu tuh? Kalau ada mungkin bisa dijelaskan gitu. Itu sih. Dipaparkan itu jadwalnya gitu. Enggak, itu sebagai contoh aja. Oh contoh kayak gini, gini 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 gitu gitu. Nah, Ini kalau yang menurut saya pahami dari pertanyaan si saudara Abser ya, untuk untuk menjadwalkan kegiatan kakak sehari-hari gitu. Kalau kalau dulu sih ini pengalaman saya pribadi ya. Untuk dari semester berapa ya kalau aku udah pakai jadwal-jadwal kayak gitu ya, karena kemarin tuh juga trending-trending kayak gitu kan. Kayak aku kayak kayak lihat postingan di beranda Instagram itu disuruh apa namanya buat buat apa nama jadwal aktivitas sehari-hari supaya lebih produktif gitu kan kehidupannya. Jadi aku juga belajar kemarin tuh, aku juga sempat membuat jadwal aktivitasku setiap hari gitu ya. Mana kegiatan wajib aku lakukan dan mana yang tidak wajib aku lakukan. Aku sempat buat seperti itu, Sir. Sempat buat seperti itu, Kakak. Tapi memasuki semester selesai KKL aku 2023 ya. Kayaknya selesai semester 8 kayaknya deh. Kayaknya selesai semester 8 aku udah enggak pakai jadwal lagi. Yang penting aku udah tahu yang mana prioritas aja. Kayak gitu. Setelah aku tahu mana yang prioritas ya aku enggak pakai jadwal-jadwal lagi. Mana yang aku perlukan itu yang aku kerjakan. Nah, ini dia poinnya lagi. Ya, kalau untuk sekarang ya, kalau untuk sekarang itu aku lebih kemana yang aku perlukan lagi, kayak gitu. Mana yang aku butuhkan. Ah, ah, jadwal jadwal itu enggak pakai tulis sih kalau menurut kakak pribadi ya. Kalau kakak pribadi, kalau untuk sekarang enggak pakai tulis lagi. Kalau dulu-dulu pakai tulis. Oh, aku bangunnya jam segini tahajud misalnya kayak gitu kan. Jam 4 itu salat subuh gitu. Selesai salat subuh baca Quran gitu kan. Terus ada hafalan, terus dengarkan YouTube gitu kan biar lebih produktif aja waktunya. Terus memasuki jam 6 apa namanya siap-siap untuk kuliah gitu kan. Pernah seperti itu, pernah. Tapi seiring berjalannya waktu, makin bertambahnya semester, oh udah nggak ada waktu lagi ke situ karena lebih lebih kepada itu kakak tuh lebih kepada memilih aktivitas yang dibutuhkan diri kakak sendiri. Dulu kan apa-apa kakak ikut ya. Organisasi itu menurut orang nggak penting kakak ikut, kakak nggak penting gitu. Gitu. Tapi kalau untuk sekarang mana yang kakak butuhkan itu yang kakak kerjakan. Misalnya nih ya, tapi enggak pakai catat ya, kakak udah enggak pakai catat, kakak udah tahu jam kerja kakak masuk ke jam berapa gitu. Terus misalnya ada bimbingan jam berapa gitu. Terus misalnya waktunya hari Minggu kakak olahraga gitu. Kayak gitu, udah memilih aktivitas yang hanya dibutuhkan aja gitu. Gimana sih menurut Absar? Udah ya, nyambung gak sih?
Nyambung. Nah, jadi gini maksudnya guys. Sebagai awal-awal ya, sebagai awal-awal itu ya nggak wajib juga sih sebagai apa melakukan to-do list, tetapi itu istilahnya ya anggaplah itu sebagai pengalaman gitu. Karena dari situ juga kita bisa apa ya menjadikan pengalaman dan pembelajaran gitu selanjutnya. Bahwa ketika misalnya kita misalnya kan awalnya kita nulis jam misalnya subuh jam 4 gitu. Awalnya kita tulis tuh. Nah, kita jadi tahu gitu. Kan kadang kan orang kan subuh tuh enggak tahu tuh kan jam 4. Kadang kan orang tuh enggak tahu subuh jam 4 gitu. Nah, setelah ditulis jadi tahu. Tapi seiring berjalannya waktu, dia enggak perlu tulis lagi. Karena dia udah ada pengalaman. Ada pengalaman. Oh, jadi tulis gitu. Nah, jadi sebagai awal-awal itu ya tergantung orangnya, tetapi beliau menyarankan untuk ditulis gitu. Jadi supaya untuk ya kita bisa mengetahui gitu dari hal itu kan kita ya melihatlah mana yang kira-kira harus dikerjakan, mana yang harus kira-kira oh ini enggak harus dikerjakan aja gitu. Ya enggak terlalu wajib gitu. Kemudian nah ini lebih kepada lingkungan sih. Ketika em, kakak sekarang gitu kan biasanya kan ini lebih kepada lingkungan, lebih kepada apa ya bahasanya anggaplah omongan orang-orang gitu kan. Nah biasanya kalau orang di kampung, karena saya juga dari kampung gitu, saya melihat bahwa adalah tidak semua orang ya, tetapi adalah satu atau dua orang yang ya semacam meremehkan gitu. Oh ini ngapain kuliah, udah kuliah menghabiskan biaya orang tua, tapi setelah kuliah tuh kayak lama betul gitu kan, dan berbagai macam omongan-omongan lainnya. Nah jadi kakak sendiri misalnya menanggapi ya semacam omongan, semacam bahasa kalau di kuliah tuh kritikan ya, jadi kritikan dari tetangga, dari orang lain lah gitu, itu kayak gimana nanggapinya kak? Nah, apakah ditanggap oh, oh Anda jangan gini loh, saya enggak gini, misalnya seperti itu, atau lebih kepada masuk masuk hidung kanan, bukan hidung, masuk telinga kanan keluar telinga kiri gitu itu. Em, Gimana kak gitu? eh ini ya, apabila kakak itu mendengar kritikan dari orang lain, omongan orang lain terkait diri kakak, kenapa kakak itu lama bener kuliah gitu kan? eh Tentu itu pasti ada udah menjadi bahan pembicaraan ya, terutama kita di kampung ya. Pasti mereka itu mengira, eh tapi kakak nggak mau nyebutnya gitu ya. Eh, Bahasanya itu dalam cara berpikir mungkin enggak, bukan orang pintar gitu kan. Mungkin orang mikirnya kayak gitu, enggak tahu juga yang kenapa, entah satu sisi itu kakak mikirnya. Yang kedua, mereka itu mungkin mikirnya apa sih yang Desi kerjakan di sana gitu kan, di tanah rantau, sehingga Desi ini kuliahnya lama banget selesainya gitu. Pasti ada pertanyaan seperti itu yang sampai ke telinga saya, karena setiap komunikasi dengan orang tua saya sendiri, dengan saudara saya sendiri di kampung, mereka tuh juga menyampaikan, mempertanyakan hal itu dengan saya. Terus saya tentunya ya, poin inti saya ini ya, yang saya dengar ini adalah orang keluarga, patokannya keluarga. Apabila keluarga itu bisa mendengarkan cerita saya gitu, percaya dengan saya bahwa saya di tanah rantau ini kuliahnya sambil kerja, sambil organisasi gitu ya. Kakak ndak peduli dengan omongan orang lain gitu, ndak peduli dengan omongan orang lain. Yang penting dari pihak keluarga kita sendiri nerima
nerima kita gitu, apa yang kita sampaikan, cerita, apa nama istilahnya, apa sih bahasanya kayak gitu ya, eh, permasalahan yang kita lebih kepada permasalahan kayaknya ya, kayak gitu ya, permasalahan yang kita jalani gitu di dunia kuliah. Apalagi intinya kita itu kasih tahu aja gitu. Intinya intinya itu keluarga kita itu memihak kepada kita, memihak kepada kita. Kalau untuk orang lain sih kakak enggak peduli, mau kau sunggang langgang, kepala ke bawah, kaki ke atas untuk membicarakan saya pribadi, saya enggak peduli gitu. Kecuali kalau udah membawa nama keluarga saya turun tangan, baru ikut campur di dalam ranah itu, gitu. Saya sempat kelahi gitu. Saya bermasalah misalnya di Pontianak ini gitu kan, bermasalah di Pontianak, terus dia bawa keluarga saya hadapin. Yang tahu cerita sebenarnya adalah kita gitu. Kita dengan orang yang bermasalah dengan kita. Kenapa kau tidak selesaikan dengan kita gitu kan? Jangan bawa-bawa nama keluarga. Itu aja sih kalau kakak lebih menjaga ke marwah keluarga aja. Nah penting orang lain mah kakak mikirnya kayak gitu. Nah penting kita butuh dalam kita hidup ini, kita butuh kritikan dari orang lain, butuh banget untuk evaluasi diri kita ya, supaya kita itu punya semangat yang cukup lah untuk mencapai target yang kita impikan itu. Tentu banyak, kita untuk mencapai sukses yang kita inginkan itu pasti banyak rintangan loh. Menurut kakak Abser, ini menurut pengalaman yang kakak alami gitu, dan prinsip diri kakak sendiri, kakak ndak mau mendengar omongan orang lain. Dan kalau mau mendengar pun kakak mau terjun ketika berbicara dengan orang tua nih, mau terjun membahas omongan orang lain ini, kakak harus gali dulu siapa yang ngomong seperti itu. Soalnya kan yang banyak ngomong hal-hal yang tentang kita, yang keburukan kita itu kan pasti orang-orang terdekat kita kan, orang-orang terdekat kita. Kayak gitu intinya, gitulah deh. Intinya orang tua aku masih berpihak ke aku, saudara aku masih berpihak ke aku. Pernah aku ini ya, sempat aku pernah kelahi dengan saudara aku sendiri. Mungkin karena dia capek juga kan dengar pertanyaan orang lain kan terkait diri kakak gitu kan. Ya, jadi dia itu kayak gimana ya? Kayak memojokkan kakak ketika berbicara di lingkaran persaudaraan gitu, kayak mengadu dombakan gitu. Intinya kayak gitu dah. Intinya aku pernah bermasalah dengan saudara aku sendiri, salah satu dari saudara aku sendiri. Aku punya 6 saudara ya, aku punya 6 saudara, dan saudara perempuan 1, saudara laki-laki 4 gitu. Yang apa, yang perempuan nomor 4 udah punya udah punya anak 3. Udah, mungkin itu aja siap terkait tanggapan apa, omongan orang lain. Oke, jadi tentu banyak poin yang beliau sampaikan, akan tetapi satu hal yang mau saya garis bawah itu lebih kepada pentingnya komunikasi dalam keluarga. Ya, pentingnya komunikasi keluarga. Jadi ya ini sebetulnya apa ya? Saya juga mengambil intisari dari pembicaraan ini gitu. Ya, dari pembicaraan ini karena beliau tadi menyampaikan perlunya keterbukaan gitu kan. Dari pekerjaan tadi, dari kuliah tadi. Nah, itu kalau di dalam keluarga itu untuk komunikasi supaya lancar ya, supaya istilahnya kita enggak terpengaruh oleh omongan orang lain. Nah, di dalam keluarga hal tersebut sangat penting juga gitu. Itu apa bahasa kerennya, ada korelasinya gitu, hubungannya. Kemudian ini ini sekarang kan banyak maba nih Kak. Ini kan tahun 2025 ya. Nah, 2025 ya, dan kemungkinan saya juga sebenarnya maba ya.
maba juga karena saya juga ya ada ya gitulah ya ada ngundang mata kuliah. Nah, maba ya. Jadi banyak maba 2000 ya maba lah 2025 semester 1, 2024 semester 3 kan. 2023 semester 5 anggaplah mereka tuh masih maba kan. Dan ada yang betul-betul maba gitu semester 1. Apa saran kakak untuk mereka gitu? Mungkin mereka yang sedang fokus kuliah ataupun saran juga kepada mereka yang udah kuliah baru mulai-mulai nih turun ke lapangan kerja baru mulai ke dunia organisasi apa kira-kira pesan dan kesan untuk mereka gitu. Nah seperti itu silahkan. Pesan ya, pesan aja deh, pesan aja untuk maba, khususnya mahasiswa Kabupaten Melawi kayaknya nih. Kayaknya ini lebih khusus ke pesan khusus untuk mahasiswa Kabupaten Melawi ya. Kita ini udah tahu kita pelosok ya, datang ke kota termasuk pendatang ya kita ya. Bahasanya anak rantau ya. Jadi eh, dari awal dari maba tanamkan karakter baik, jejak yang baik, apalagi ya pesannya ya, dan cari pengalaman sebanyak mungkin. Ini aku mau jelaskan sedikit ya. Aku mau sampaikan sedikit, enggak perlu dijelaskan. Dulu saya itu dulu kakak itu absen. Sebelum masuk dunia kerja itu di list dulu pekerjaan apa yang mau dialami. Gitu. Ada beberapa kerjaan yang memang udah terrealisasi semua, ada beberapa pekerjaan yang memang belum saya alami gitu. Paham? Misalnya kakak mau kerja, punya pengalaman kerja di toko fotokopi gitu. Ada tulis komputer. Jadi kakak masukkan list. Mau punya pengalaman di sini di alat tulis komputer gitu. Terus buat list lagi. Kayaknya aku penasaran di sini deh. Mau jadi tukang bengkel gitu kan. Aku penasaran di teknik gitu kan. Udah cari, tapi kakak udah ketemu dengan bengkel yang memang menerima pegawai perempuan gitu, karyawan perempuan. Rata-rata kan kalau untuk sekelas Kalimantan Barat ya, itu rata-rata tidak ada montir, tidak ada montir. Rata-rata yang jadi karyawan kerja bengkel itu adalah laki-laki, tidak ada perempuan. Saya udah pernah nanya setiap bengkel itu nerima karyawan perempuan enggak yang memang benar-benar mau belajar gitu kan. Pernah nanya. Tapi mereka itu bilang enggak ada buka untuk perempuan gitu. Rata-rata itu laki-laki. Kalau ada pun mereka enggak menerima mahasiswa. Gitu. Terus itu sih apa tadi tuh, tanamkan karakter yang baik, jejak jejak yang baik, bangun relasi, banyak bangun relasi dengan siapapun di semester 1 sampai semester 5. Itu sebenarnya semester 4 dengan semester 5 itu ujiannya berat banget ya, memang ujiannya berat banget, tapi disitulah kalian udah mulai memilah mana benar-benar teman dan mana yang mau menjatuhkan kamu gitu. Ya hati-hati ya, kalau udah semester 4 semester 5 itu harus pandai nyaring-nyaring teman lagi. Perhatikan lingkungan kalian. Itu perhatikan lingkungan. Mungkin itu aja sih. Mungkin apa lagi ya pesannya ya? Udah dah. Gitu aja pesannya untuk mahasiswa Kabupaten Melawi ya. Datang ke Pontianak, benar-benar kalau memang orang tuanya mampu ya, orang tuanya mampu benar-benar kuliah ya.
organisasi nggak apa-apa, kuliah sambil organisasi, kan tetap utamakan kuliah. Organisasi, tapi utamakan kuliah. Harus, kalau tugas kuliah tidak selesai, belum selesai misalnya kan, selesaikan. Jangan nomor satukan organisasinya. Misalnya bentrok nih, ada tugas kuliah dengan tugas organisasi, utamakan kuliahnya dulu, tugas kuliahnya baru kerjakan organisasi. Organisasi itu nomor 2, jangan jadikan nomor 1. Gitu aja sih. Kerja, kalau kalau ketiga ini jalan, kuliah, kerja, organisasi. Jadi kerja ini nomor 2. Itu ada komitmen soalnya. Di tempat kerja ada komitmen. Jadi tidak bisa terbengkalai, ya.